SmartCada, pendamping implementasi SIPD. Oleh PT Optima Multisinergi. PT Optima Multisinergi adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang fokus pada pengembangan sistem informasi. SmartCada atau Sistem Informasi Manajemen Anggaran, Penatausahaan, dan Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk proses pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 0505.889 Tahun 2021 dan regulasi lain yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis web. Sistem pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah sistem yang dimulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam implementasi SmartCada juga akomodir regulasi lain, yaitu Perda atau Perkada Pemerintah Daerah. SmartCada sebagai pendamping SIPD. Dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran SmartCada adalah sebagai pendamping SIPD bukan sebagai sistem pengganti. Jadi SmartCada ini bersifat sebagai suplemen bukan sebagai substitusi. Hal ini diperkenankan melalui Surat Edaran Nomor 903/2035 tahun 2021 pada poin 3B. Dalam proses implementasi SmartCada adalah aplikasi yang mendampingi proses implementasi SIPD, di mana SIPD masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, maka SmartCada yang akan digunakan untuk support. Posisi SIPD dan SmartCada dalam keuangan daerah, dari keempat tahapan utama SIPD modul perencanaan, anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan yang akan aktif digunakan di SIPD adalah modul atau tahapan perencanaan dan anggaran, sedangkan untuk modul atau tahapan penatausahaan serta akuntansi dan pelaporan menggunakan SmartCada. Maksudnya adalah bahwa SIPD dan SmartCada sebagai aplikasi yang bersifat suplemen akan berjalan secara paralel, di mana SIPD yang sudah sempurna dan settle di modul perencanaan dan anggaran akan dimaksimalkan di dua modul utama tersebut. Sedangkan SmartCada akan digunakan mulai dari modul penatausahaan sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Proses migrasi data anggaran dari SIPD ke SmartCada akan dilakukan secara otomatis, dan tidak perlu ada proses input ulang. Untuk data transaksi TUKD yang dilaksanakan di SmartCada akan disiapkan protokol khusus untuk dapat secara otomatis entry di modul TUKD SIPD sebagai rekaman data. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dapat merekam transaksi TUKD yang dilaksanakan di luar SIPD. Kenapa dibutuhkan sistem pendamping? SDM yang belum sepenuhnya bisa mendukung. Pelatihan dan pendampingan yang masih minim menjadikan user belum sepenuhnya paham dan menguasai. Infrastruktur yang belum siap. Beberapa Pemda belum siap secara infrastruktur jaringan dan internet, dan juga kendala geografis. Kebijakan daerah dalam hal penatausahaan belanja memiliki karakteristik yang berbeda. Memungkinkan setiap Pemda memiliki ciri khas dalam menatausahakan keuangannya, sehingga perlu adanya sistem pendamping. SIPD yang masih terus dalam proses penyempurnaan. SIPD masih terus dalam proses pengembangan dan penyempurnaan, sehingga akselerasi user kadang terkendala. Kondisi teknis SIPD. Sistem dan database sangat tertutup. SIPD sangat tertutup terutama akses database. Hal ini mungkin terjadi karena SIPD masih terus dalam proses penyempurnaan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab keamanan data SIPD. Fitur sangat terarah. Ini adalah salah satu keunggulan SIPD di mana fitur terarah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Tapi dalam beberapa kondisi justru menjadi kaku jika ada kejadian-kejadian ekstraordinari pada pemerintah daerah. Tidak ada fasilitas atau fitur edit. Hal ini juga menjadi perhatian user di pemerintah daerah, karena ketika ada kesalahan entry solusi adalah menghapus data. Dan proses ini butuh approval sampai ke Kementerian Dalam Negeri serta membutuhkan waktu yang cukup lama.
edit dan perbaikan butuh approval dari Kemendagri. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam beberapa kondisi proses ini cukup menghambat proses keuangan di pemerintah daerah. Tidak menerima custom. SIPD adalah aplikasi yang dikembangkan secara general untuk digunakan bagi seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Kondisi teknis Smart Kada dapat diinstal di server Pemda dan juga cloud. Smart Kada dapat diinstal di server yang dimiliki oleh Pemda, dijalankan secara online baik dengan internet maupun intranet. Selain ini juga dapat dilakukan proses mirroring data dengan mempersiapkan server virtual dengan media cloud computing. Dapat dijalankan secara standalone di hardware SKPD. Smart Kada juga dipersiapkan untuk dapat digunakan secara standalone di mana Smart Kada dapat langsung diinstal di laptop user SKPD. Hal ini sebagai solusi ketidaktersediaan jaringan internet, dan proses koneksi server dengan klien yang ada di SKPD berjalan dengan model semi-online. Di mana setiap periode tertentu Smart Kada standalone ini akan melakukan proses sinkronize ke server database Smart Kada. TUKD disesuaikan dengan Perda, selama tidak berbenturan dengan peraturan pemerintah. Smart Kada mengakomodir kustomisasi untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Misal pengajuan GU dapat diproses jika penggunaan dana UP sudah mencapai 80% dari UP dan beberapa instrumen lain yang ada dapat kita custom ke dalam Smart Kada selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau PP. Dapat diintegrasikan inputan ke SIPD modul penatausahaan dan pertanggungjawaban. Tim Optima sebagai pengembang Smart Kada menyiapkan tools khusus supaya data TUKD Smart Kada saat diisi secara otomatis juga isi data TUKD di SIPD. Lanjut ke presentasi dan demo Smart Kada. Untuk lebih jelas kita akan masuk ke dalam sesi demo dan presentasi aplikasi Smart Kada. Untuk melakukan import anggaran kita perlu login ke akun BUD. Untuk menginputkan anggaran secara manual bisa menginputkan data melalui menu anggaran penyusunan atau anggaran perubahan sesuai dengan masa anggaran yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk mengimpor data anggaran bisa melalui menu import data anggaran. Di dalam menu ini sudah ada format import anggaran. Klik saja format maka file akan muncul di tab baru kemudian download file. Jika format sudah diisi sesuai dengan data anggaran, selanjutnya kita import. Klik Choose File, pilih file yang akan kita import kemudian klik Open. Jika ingin menghapus data yang lama dengan mengganti dengan yang baru, maka pilih Reset Tabel Anggaran. Jika hanya ingin menambahkan file maka tidak perlu pilih Reset Tabel Anggaran. Selanjutnya klik Import. Jika berhasil akan ada pemberitahuan import data berhasil. Untuk input secara manual bisa melalui akun OPD masing-masing. Selanjutnya saya contohkan di OPD Dinas Lingkungan Hidup. Klik menu Anggaran Penyusunan. Klik Input RKA. Klik Tambah Data. Masukkan data-data yang dibutuhkan.
Setelah itu klik tambah. Masukkan nominal anggaran pada kegiatan dan rekening tersebut. Kemudian simpan. Cukup mudah sekali cara penginputannya. Untuk mencetak DPA, klik menu DPA. Pilih SKPD kemudian pilih tanggal cetak. Pilih jenis DPA yang ingin dicetak. Ada 5 jenis DPA yaitu DPA SKPD, DPA pendapatan SKPD, DPA belanja SKPD, DPA rincian belanja SKPD, dan DPA pembiayaan. Untuk membuat surat penyediaan dana atau disebut SPD, login ke akun BUD terlebih dahulu. Klik menu SPD. Klik tambah data, dan masukkan data yang diperlukan. Klik tambah detail, dan isi nominal SPD. Kemudian simpan. Untuk mencetak SPD, klik ikon print maka SPD akan langsung tercetak di tab baru. Selanjutnya kita ke tahap penatausahaan. Kita login lagi ke akun SKPD. Dalam penatausahaan ada dua proses yaitu penerimaan dan pengeluaran. Kita akan bahas yang pengeluaran terlebih dahulu. Di dalam proses pengeluaran ada beberapa jenis transaksi yaitu UP, GU, TU, LS, LS gaji, TU nihil dan GU nihil atau disebut juga SPJTU dan SPJGU. Selanjutnya kita akan mulai dengan proses pengajuan UP. Klik menu SPP UP. Isi form inputan SPP UP. Kemudian simpan. Untuk mencetak SPP, klik ikon print maka akan muncul di tab baru. Setelah SPP kita lanjut ke tahap SPM. Klik menu PPK SKPD, kemudian klik menu SPM. Cari data yang akan kita SPM-kan, klik ikon pensil. Update tanggal-tanggal SPM, kemudian simpan. Untuk mencetak SPM, klik ikon printer maka akan terbuka di tab baru. Tahap selanjutnya ke SP2D terbit. Kita login ke akun BUD terlebih dahulu. Klik menu perbendaharaan, kemudian klik SP2D. Cari data yang ingin di SP2D-kan, kemudian klik ikon pensil.
Update tanggal SP2D terbit, kemudian simpan. Untuk mencetak SP2D klik ikon printer, maka akan muncul di tab baru. Tahap berikutnya pencairan SP2D. Klik menu pencairan SP2D. Cari data SP2D yang ingin dicairkan. Klik ikon pensil. Update tanggal pencairan SP2D dan nomor kas. Kemudian simpan. Jika berhasil, status akan berubah menjadi dicairkan. Tahap selanjutnya bendahara SKPD melakukan konfirmasi bahwa SP2D sudah cair dengan cara melakukan verifikasi pencairan SP2D di menu pencairan SKPD. Login ke akun SKPD. Klik menu bendahara pengeluaran SKPD kemudian klik menu pencairan SP2D. Klik ikon pensil, kemudian klik verifikasi. Transaksi UP selesai di tahap ini. Selanjutnya ke proses transaksi LS, mulai dari menu penagihan. Klik tambah data. Masukkan data yang diperlukan kemudian simpan. Berikutnya ke menu SPPLS. Klik ikon pensil. Update tanggal SPPLS kemudian simpan. Selanjutnya ke menu SPM. Klik ikon pensil. Update tanggal SPM isi ID billing. Kemudian simpan. Untuk proses SP2D terbit sampai SP2D cair prosesnya sama seperti yang saya contohkan di transaksi UP. Selanjutnya ke proses transaksi GU mulai dari menu transaksi UP atau GU. Klik tambah data. Masukkan data yang diperlukan kemudian simpan. Selanjutnya di SPJ-kan di menu SPJ bendahara. Klik tambah data. Isi data yang diperlukan dan pilih periode yang ingin di SPJ-kan. Kemudian simpan.
Berikutnya ke menu SPPGU. Klik tambah data. Masukkan data yang dibutuhkan. Kemudian simpan. Lanjut ke menu SPM. Klik ikon pensil. Update tanggal SPM isi ID billing. Untuk proses SP2D terbit sampai SP2D cair prosesnya sama seperti yang saya contohkan di transaksi UP. Berikutnya ke transaksi TU. Klik menu SPPTU. Klik tambah data. Masukkan data yang dibutuhkan. Kemudian simpan. Lanjut ke menu SPM. Klik ikon pensil. Update tanggal SPM isi ID billing. Kemudian simpan. Untuk proses SP2D terbit sampai SP2D cair prosesnya sama seperti yang saya contohkan di transaksi UP. Setelah TU dicairkan, selanjutnya kita melakukan SPJTU atau juga disebut TU nihil. Klik menu transaksi TU. Klik tambah data. Masukkan data yang dibutuhkan. Kemudian simpan. Selanjutnya di SPJ-kan di menu SPJ bendahara. Klik tambah data. Isi data yang diperlukan dan pilih periode yang ingin di SPJ-kan. Kemudian simpan. Berikutnya ke menu SPPTU nihil. Klik tambah data. Masukkan data yang dibutuhkan. Kemudian simpan. Lanjut ke menu SPM. Klik ikon pensil. Update tanggal SPM isi ID billing. Kemudian simpan. Selanjutnya ke menu SP2D terbit.
Untuk proses SP2D terbit sampai SP2D cair prosesnya sama seperti yang saya contohkan di transaksi UP. Selanjutnya kita ke proses penatausahaan penerimaan. Klik menu bendahara penerimaan SKPD kemudian klik menu penerimaan. Isi form penerimaan. Kemudian simpan. Selanjutnya penerimaan disetorkan ke BUD. Klik menu setoran. Klik tambah data. Update tanggal STS dan tanggal kas, serta data lain yang diperlukan. Kemudian pilih periode penerimaan yang akan kita setorkan. Load data-data selanjutnya simpan. Pihak BUD melakukan verifikasi setoran. Login dulu ke akun BUD. Klik menu verifikasi. Klik pensil, update tanggal kas, kemudian verifikasi. Selanjutnya ke penerimaan PPKD atau BUD. Klik menu penerimaan PPKD. Isi form inputan kemudian simpan. Jika proses penatausahaan sudah selesai maka laporan LRA bisa dicetak. Klik menu laporan realisasi. Pilih SKPD kemudian pilih tanggal cetak. Kemudian klik load data. Demikian presentasi SmartKada kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.